Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramazihni dengan NPM B1A022081 akan mempresentasikan tugas video pembaruan hukum pidana. Baik, saya akan mulai dengan mengapa adanya RUU KUHP ini. Adanya penyusunan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan paradigma baru yang diperkenalkan dalam pembaharuan KUHP. Paradigma ini menandai pergeseran mendasar dari pendekatan retributif yang terlalu menekankan pada pemidanaan penjara menuju model yang lebih progresif berbasis keadilan restoratif. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana dengan memprioritaskan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pembaharuan KUHP tidak hanya mereformulasi konsep delik dan jenis sanksi, melainkan juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pencegahan, rehabilitasi, serta pelindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak korban. Perubahan paradigma ini secara otomatis menuntut penyesuaian dalam aspek prosedural, yakni hukum acara pidana. KUHP sebagai perangkat hukum formil harus mampu mengakomodasi pendekatan baru ini agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara komprehensif, adil, dan efisien. KUHP yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah tidak lagi responsif terhadap perkembangan zaman. Perubahan sosial yang pesat, kemajuan teknologi informasi, dan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru telah menempatkan KUHP dalam posisi yang usang dan kurang adaptif. Kelemahan KUHP saat ini terletak pada minimnya mekanisme yang mendukung prinsip keadilan restoratif, perlindungan yang belum optimal terhadap korban dan saksi, serta terbatasnya ruang bagi teknologi dan dinamika sosial dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP melalui RUU KUHP menjadi langkah krusial untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan adanya RUU KUHP, setiap tahapan dalam proses penegakan hukum, dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan, diharapkan mengalami perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek perlindungan HAM, efektivitas prosedural, maupun penguatan akuntabilitas institusi penegak hukum. Sinkronisasi antara hukum material dan hukum formil ini bukan semata-mata soal harmonisasi teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan substansial bagi seluruh warga negara. Pembaharuan hukum acara pidana melalui RUU KUHP merupakan langkah krusial dalam merespon kompleksitas dinamika sistem peradilan pidana modern, terutama dalam tahap penuntutan. Ketentuan mengenai penuntutan dalam KUHP 1981 hanya diatur secara terbatas dalam pasal 137 sampai 144, sementara dalam RUU KUHP pengaturannya lebih sistematis dan diperluas dari pasal 60 sampai pasal 73. Perbedaan ini bukan hanya menunjukkan penambahan pasal, tetapi juga mengindikasikan adanya transformasi substansial dalam substansi hukum yang diatur, yang menyesuaikan dengan prinsip due process of law dan pelindungan hak asasi manusia secara komprehensif. Salah satu pembaharuan signifikan terlihat pada definisi dan kedudukan penuntut umum. Jika dalam KUHP lama, penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan penuntut umum masih bersifat implisit. Namun dalam RUU KUHP secara eksplisit menjelaskan bahwa penuntut umum adalah pejabat kejaksaan atau lembaga lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan penuntutan. Artikulasi ini penting sebagai dasar normatif untuk mempertegas peran kelembagaan dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Dalam RUU KUHP, pasal 61, penuntut umum tidak hanya bertugas menyusun dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga diberi kewenangan baru seperti menyelesaikan perkara melalui denda damai dan penerapan mekanisme keadilan restoratif
yaitu melalui restoratif justice. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang retributif menjadi pendekatan yang lebih restoratif, di mana penyelesaian perkara tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan memulihkan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks restoratif justice, penuntut umum memainkan peran sebagai fasilitator, yaitu pihak yang mengupayakan pertemuan langsung antara korban dan pelaku demi mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Alternatif penyelesaian ini sangat relevan untuk tindak pidana ringan karena lebih efisien secara waktu, mengurangi beban lembaga peradilan, dan sekaligus memenuhi kepentingan korban secara lebih manusiawi. RUU KUHP juga mengatur mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum secara lebih rinci, termasuk pembatasan waktu maksimal 2 hari untuk konsultasi jika berkas belum lengkap, serta mekanisme gelar perkara apabila penyidikan tambahan masih belum memadai. Ketentuan ini memperkuat prinsip efisiensi dan kepastian hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi dari aspek penghentian penuntutan. RUU KUHP memperluas alasan penghentian penuntutan yang semula hanya terbatas pada ketiadaan bukti, bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, menjadi 8 alasan yang lebih komprehensif termasuk amnesti, abolisi, dan keberhasilan restoratif justice. Namun demikian perlu dikritisi bahwa dalam pasal-pasal tersebut digunakan istilah terdakwa, padahal secara normatif status terdakwa baru disematkan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menjadi catatan penting agar ketepatan terminologi hukum dijaga demi menghindari kekeliruan konseptual. Yang selanjutnya, RUU KUHP juga mengatur inovasi berupa pemberian kewenangan kepada penuntut umum untuk menawarkan peran sebagai saksi mahkota kepada tersangka atau terdakwa yang memiliki peran paling ringan. Langkah ini merupakan bentuk rekayasa hukum progresif untuk membuka ruang kerjasama antara aparat penegak hukum dan pelaku dalam rangka mengungkap perkara pidana secara lebih menyeluruh. Insentif berupa pengurangan tuntutan terhadap pihak yang bekerja sama juga memperlihatkan pendekatan yang lebih adaptif dalam strategi penuntutan. Dengan berbagai pembaharuan tersebut, RUU KUHP bukan hanya memperkuat posisi penuntut umum sebagai aktor sentral dalam proses penegakan hukum, tetapi juga menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia ke arah yang lebih adil, efisien, humanis, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan restoratif serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana bukanlah sekadar revisi teknis, melainkan bagian dari pembenahan struktural dalam sistem hukum nasional yang bersifat transformatif. Baik, itulah penjelasan mengenai pembaruan RUU KUHP pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.